KDRT, gue punya Hmm. satu teman nih, punya satu teman. Ini dulu zaman gue SMA lah. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. KDRT, gue punya Hmm. satu teman nih, punya satu teman. Ini dulu zaman gue SMA lah. Hmm. Temen gue perempuan, dia itu baru baru tunangan. Iya, Hmm. kalau nggak salah baru tunangan deh. Itu KDRT-nya parah banget, men. Gue dapet ceritanya. Yang gue tuh Hmm. bisa ngelihat dia tiba-tiba, gue nggak akan nyebutin namanya, tapi kalau misalnya orang yang nonton video gue yang ini pasti dia tahu. Tapi gue tidak akan menyebutkan namanya. Jadi dia itu pas lagi ke sekolah nih, ini zaman sekolah ya, datang-datang tiba-tiba Hmm. biru-biru, jadi kulit Wow. sininya biru-biru, Iya, iya, terus iya, iya. mata sembab, nangis kayak habis, ya kayak parah deh pokoknya. Nggak tahu, main tangan sih pastinya, main Hmm. fisik lah ya. Ya, Hmm. gue setuju sih sama apa yang lo bilang gitu. Maksudnya KDRT itu bukan yang Hmm. cuman apa ya, Di pernikahan gitu ya. hubungan rumah tangga, iya, Iya, pernikahan. iya, parah sih Nah, itu. itu gue sebenarnya eh, kekerasan ya terhadap wanita tuh, ya namanya kekerasan, mau kecil mau besar itu kan kekerasan dia. Jadi menurut gue itu sangat tidak bijak lah gitu, sangat tidak manusiawi lah gitu. Karena ya mikir aja orang tuanya susah-susah ngelahirin, kok lu gebukin sih gitu sampai biru gitu ya kan. Iya, Ya kalau benar-benar. terjadi kalau ke gua kan nanti gimana ceritanya kayak gitu gitu loh gitu. Yang gue Ya. takutkan adalah kalau suatu saat si cewek itu punya anak sih. Biasanya Hmm, dilampiaskannya ke anaknya, ngerti nggak sih? ya, 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 Itu ya, ya. itu banyak terjadi juga kan, maksudnya. Ya. Misalnya di KDRT-in, iya bagus kalau si cewek ini kuat gitu, maksudnya tahan, Hmm. apa nggak marah apa gimana. Tapi yang pernah gue tahu kasusnya ada juga yang melampiaskan ke anaknya, jadi anaknya dipukulin lah, apalah segala macam kayak gitu. Ya gitu sih. Hmm. Iya sih. Ya itu mungkin ada yang terjadi, ada yang enggak gitu. Dan jangan sampai ya anak ini kan nggak tahu apa-apa ya, apalagi ya masih umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Iya, benar. Ya jangan sih gitu. Nah gitu, gua nggak tahu, tapi intinya kekerasan terhadap wanita atau apalagi juga ke anak tuh jangan jangan sampai terjadi gitu. Dan gue pun takut itu gue terjadi sama gue gitu. Itu gue takut banget gitu. Makanya sebisa mungkin gimana caranya gue menghindar dari hal-hal kayak gitu gitu. Tapi Ya jujur, mungkin sorry gue motong ya, tapi jujur nih, kalau ya misalnya lu pernah nggak satu pun main fisik sama perempuan? Pernah nggak? Yang menurut lo jujur sih. parah, deh. Oh, pernah. Jujur gue pernah. Mhm. Tapi nggak parah kayak sampai mukul pak tuh nggak. Itu sama, ini jujur banget ya. Ini Mhm. gue juga minta maaf sebesar-besarnya sama mantan gue di luar sana mungkin. Tapi Mhm. gara-garanya gini, gue minta putus, dia nggak terima gitu ya. Mhm. Mhm. Terserah deh mau percaya apa enggak, pokoknya gue Iya, bilang dia nggak terima iya, ya. Intinya gue dikejar-kejar terus, risih lah gitu ya. iya, Terus benar. singkat cerita, pariwisata ke Jogja di stasiun kereta gitu. Dia ya kayak gimana ya, dia tuh bikin hal risih kayak gimana sih. Akhirnya gue gulung buku laporan ya, Mhm. saking keselnya gitu ya, tangan gue refleks gitu, ngegetok palanya cetak gitu. Lu kalau bikin gua kesel lu jangan kayak begitulah gitu. Kita ngomong aja di belakang. Itu diliatin sama pemandu wisatanya sama ada satu angkatan lah gitu. Tapi nggak Iya. semua sih. Pokoknya itu di situ gua kesel banget di situ. Di situlah gua menyesal, gua nggak mau lagi kayak begitu gitu. Ya ya pantas lah kalau misalkan gua ya itu gak pantas gua dapat, kalau misal dapat gamparan, dibenci atau apa ya Karma gitu lah ya. lo Gue nganggapnya. tuh iya, 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 bener-bener. Dan itu emang emosi gue waktu SMA tuh emang sulit dikontrol ya, karena wah umur-umur 16 tahun, 17 tahun tuh kan menggebu-gebu banget kan gitu. Mhm. Ya gitu. Cuman ya gue berusaha minta maaf terus. Sampai kemarin-kemarin tahun-tahun 2 tahun, 3 tahun yang lalu gue minta maaf lagi gitu untuk supaya bener-bener dimaafin gitu. Mhm. Ya begitu. Mhm. Tapi kalau Kayak kalau gue gitu. sendiri ya, maksudnya lo kan lo udah cerita, nggak adil kalau gue nggak cerita. Hmm.
Kalau gue bisa bilang, gue bilang pernah. Hmm. Gue tidak pernah, tapi gue bukan nampar, bukan apa. Jadi gue pernah. Jadi ini kejadiannya di mobil. Gue berantem tuh di mobil. Terus saat itu mantan gue tuh pengen keluar dari mobil, maksa. Dia ini, pokoknya kalau mantan gue nonton, dia udah pasti tahu ini dia, gitu kan. Gue minta maaf juga, maksudnya, menurut gue salah sih satu. Maksudnya, tapi di satu sisi, kalau gue pengen kalau ada masalah tuh diselesain di situ aja. Artinya misalnya gue ada masalah nih di mobil, ya udah kita selesain di dalam mobil sampai kita perjalanan segala macem. Dia maksa keluar di satu lampu merah. Gue bener-bener gue tarik sadadanya tuh tangannya dia. Besoknya bengkak. Jadi gue megang nih, itu bener-bener sampai, megang, maksudnya kenceng banget sampai gue tahan, sampai sepanjang perjalanan itu gue pegangin, karena gue nggak mau dia cabut gitu. Dia sampai bilang sama gue kayak sakit, lepasin segala macam. Dia, tapi gue bilang gue nggak mau kalau lo keluar masalahnya berlanjut segala macam. Jadi gue minta maaf lah. Menurut gue itu adalah salah satu kekerasan juga ya. Karena besoknya kalau nggak salah bengkak atau merahnya apa gimana gitu loh. Pokoknya tangannya sakit lah setelah itu. Itu sih yang paling parah. Tapi sisanya gua yang di KDRT sih. Habis itu gua sih KDRT. Aduh. Lu ngalamin gak sih? Lu nih, kan biasanya ya KDRT itu identik sama perempuan, Der. Kalau gua ngalamin sih, gue digampar sama cewek. Itu KDRT gak sih? KDRT kan? Ya, sekecil apapun kalau namanya kita entah digampar, entah dipukul, keras kencangnya sakit atau enggaknya ya itu udah termasuk KDRT. Kecuali bercanda. Bercanda kan ya lucu-lucuan lah gitu. Lucu-lucuan tapi pakai pisau ya, goblok gitu. Kamu bercanda. Iya. Sret. Kamu lucu banget deh, Sret. Iya. Bercanda gitu. Bercanda, darahnya ngocor ya, cerot. Iya. Kalau sampai nyakitin tuh udah nggak bercanda sih gitu. Udah stop lah gitu. Jangan lah. Gitu ya. Ini gue tuh bukan pria atau cowok yang baik. Gue enggak. Gue emang ya ada busuk-busuknya lah gitu. Ya wajar, namanya manusia lah gitu. Dan gue udah minta maaf juga. Dan itu bukan sesuatu yang dibanggakan ya. Jangan kalau bisa sih jangan sampai kayak begitu deh gitu ya. Itu benar-benar menyesal seumur hidupnya, itu benar-benar sampai sekarang gitu. Ya udahlah gitu, terima aja. Iya. Dan itu udah jadi mantan kan lagi gitu. Karena kesalnya itu, iya karena gimana, lu ngerasain gak sih kayak lu minta putus tapi nggak diterima, ya akhirnya dia bilang ke teman-temannya gitu, ya gue kayak diomongin yang jelek-jelek kayak bahwa gue tuh ya cowok yang ya gitulah, yang jelek-jelek gitu ya. Dihasut. Iya gitu ya, dibenci apa-apa. Akhirnya ya saking gue keselnya tuh dia ya kayak ngeledek-ngeledekin gitu, kayak ketawa-tawa kayak gitu yang gitu digini-gitu. Ya gue kan kesel ya kalau digituin ya. Aduh, ini gue udah sabar, gue udah nggak mau cari-cari masalah, tapi dia begitu gitu loh gitu. Ya akhirnya refleks gitu. Di situ ya menyesal sih. Ya sebisa mungkin ya ini nahan sabar, nahan emosi itu paling susah gitu. Karena musuh terbesarnya diri kita sendiri itu benar sih. Itu bener banget sih gitu. Begitu sih. Nah ini gitulah pokoknya. Nah itu balik lagi tuh ke film gue itu, kasusnya itu memang bener banyak yang terjadi ya, karena bahwa kalau di hubungan pacaran, hubungan suami istri, kalau istri disakitin KDRT gitu, ya namanya kita ngelindungin nyawa gitu ya, kita bakal ngelakuin apapun gitu. Kan nggak mau, siapa sih yang mau dipukulin sampai bonyok, sampai biru gitu. Iya kan? Betul. Bisa-bisa ya itu kayak di film gue, nanti tonton aja deh gitu. Film lu bisa ditonton di mana? Di judulnya apa?
Jadi orang-orang bisa langsung sana. Oh, ini Darien Habil ya, kayak ditulis di Zoom. Pokoknya tulisannya Darien Habil. Filmnya itu judulnya Sehidup Semati. Gitu. Judulnya Sehidup Semati. Berapa menit? Ya, itu total 13 menit ya. Ya, itu kehitung sama post credit lah itu. Ya, 13 menit ya. Paling kalian kayak sambil makan siang kayak kalau kalian sendiri ya kan. Tonton kelar 13 menit. Iya, nonton aja. Pokoknya nanti linknya ada di deskripsi. Kalau kalian mau langsung cek ke sana. Nanti akan gue tag juga Darien Habil. Jadi Darien Habil ini sebelum orang-orang ngevlog, dia sudah jadi vlogger. Silakan dicek YouTube ya. Video-video perjalanan aja, nggak ada guanya juga. Oh iya Der. Ini seru banget Der. Kita kan katanya anak film nih, anak seni banget. Oh kan. iya. YouTube Der.